Langkah ini menjadi bagian strategi jangka panjang Ratu untuk memperkuat portofolio usaha di sektor hulu minyak dan gas. Penyelesaian transaksi masih menunggu sejumlah syarat pendahuluan, termasuk persetujuan RUU PSLB Ratu. Selanjutnya pemirsa, ada informasi dari PT Raharja Energi Cepu Tbk atau Ratu melalui anak usahanya PT Raharja Energi Madura mengumumkan rencana akuisisi saham perusahaan hulu migas asal British Virgin Islands bernama SMS Development Limited. Ya, perusahaan ini telah menandatangani perjanjian jual beli saham dengan SMS Offshore Overseas Limited selaku penjual pada 25 Desember 2025. SMS Development Limited diketahui memiliki 20% saham di Husky Sinuk Madura Limited atau HCML yang menjadi kontraktor hulu migas di wilayah kerja Selat Madura berdasarkan perjanjian PSC dan SKK Migas. Langkah ini menjadi bagian strategi jangka panjang Ratu untuk memperkuat portofolio usaha di sektor hulu minyak dan gas. Penyelesaian transaksi masih menunggu sejumlah syarat pendahuluan, termasuk persetujuan RUU PSLB Ratu. Manajemen menyatakan belum ada dampak material terhadap operasional dan keuangan perusahaan hingga saat ini. Ratu akan menyampaikan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan material atas transaksi tersebut. Ya, PT Excel Smart Telecom Sejahtera Tbk mengungkapkan arah bisnis perusahaan pada tahun 2026 mendatang. Ya, perseroan akan melanjutkan akselerasi bisnis pasca merger dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. PT Excel Smart Telecom Sejahtera Tbk mengungkapkan arah bisnis perusahaan pada tahun depan. Perseroan akan melanjutkan akselerasi bisnis pasca merger dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Head of External Communication Excel Smart Henry Wijayanto mengatakan, integrasi yang telah dilakukan terbukti memperkuat sinergi operasional dan jaringan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kualitas serta keandalan jaringan Excel Smart yang kini semakin baik dan stabil. Dari sisi pengembangan jaringan generasi kelima atau 5G, manajemen menyebut pengembangan pada tahun depan akan dilakukan secara bertahap dan selektif, dengan pertimbangan kesiapan ekosistem serta kebutuhan pasar. Hingga saat ini perseroan masih memfokuskan upaya pada integrasi dan optimalisasi jaringan terpadu pasca merger. Lebih lanjut terkait arah bisnis, manajemen menyatakan perseroan akan terus memperluas pangsa pasar melalui inovasi produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Inisiatif tersebut mencakup penguatan portofolio layanan mobile, pengembangan solusi enterprise terintegrasi seperti Internet of Things, cloud dan otomasi, serta perluasan layanan home broadband. Di sisi lain, perseroan berharap kebijakan dan regulasi industri ke depan dapat mendukung keberlanjutan investasi, khususnya terkait pengelolaan spektrum yang adil dan efisien. Hal ini mencakup biaya spektrum yang terjangkau serta pengalokasian yang sesuai bagi seluruh operator seluler. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Presiden Prabowo Subianto meminta penyelamatan uang negara dari penertiban kawasan hutan terus dimaksimalkan. Di mana penyelamatan uang negara merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum serta pengamanan kekayaan negara, khususnya di sektor kehutanan dan sumber daya alam. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi upaya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam penyelamatan keuangan negara, di mana hingga akhir tahun ini Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560 hektar. Dari total luasan lahan hutan tersebut, Satgas PKH juga berhasil menyelamatkan keuangan negara dan penagihan denda administratif dengan total nilai 6,6 triliun rupiah lebih. Nilai tersebut berasal dari hasil penagihan denda administratif kehutanan Satgas PKH yang berasal dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel. Presiden berharap Satgas PKH dan jajaran penegak hukum terkait terus memaksimalkan upaya pengejaran terhadap potensi keuangan negara dari sektor sumber daya alam yang diselewengkan. Hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5
saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara. Ya, kebijakan diskon hingga 50% bagi pusat perbelanjaan di akhir tahun ini diprediksi dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang signifikan menjelang tutup tahun 2025. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa diskon di pusat perbelanjaan sebesar 50% plus 25% dan cashback 10% diharapkan dapat menciptakan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional di akhir tahun 2025 ini. Dalam kunjungan di pusat perbelanjaan di Bilangan, Jakarta Selatan, Erlangga menyatakan kebijakan stimulus diskon belanja yang diberikan pemerintah ini akan berlangsung hingga awal Januari 2026, ditargetkan meraih nilai transaksi belanja masyarakat sebesar 110 triliun rupiah, di mana target nilai tersebut akan didapati dari berbagai program yang diselenggarakan para pelaku usaha, mulai dari Harbolnas, belanja di Indonesia saja, hingga program Every Purchase is Cheap. Dan kalau kita lihat tadi seluruh penjualan di setiap toko ada diskonnya sampai dengan 50%. Bahkan ada yang tambah 25% lagi plus cashback lagi 10%. Jadi itulah yang didorong agar terjadi pertumbuhan ekonomi maupun belanja masyarakat bisa meningkat, dan menjelang acara ini hampir di semua mal. Harga minyak ditutup turun lebih dari 2% pada hari Jumat ketika investor mempertimbangkan ancaman kelebihan pasokan global sembari mencermati potensi kesepakatan damai Ukraina. Minyak mentah Brent ditutup turun 2,57% menjadi $60,64 per barrel. Minyak mentah West Texas Intermediate ditutup turun 2,76% menjadi $56,74 per barrel. Meskipun gangguan pasokan telah membantu harga minyak bangkit dalam beberapa sesi terakhir dari level terendah hampir 5 tahun pada 16 Desember, harga tersebut tetap berada di jalur untuk mencatatkan penurunan tahunan terdalam sejak tahun 2020. Sepanjang tahun ini Brent dan WTI masing-masing turun 19% dan 21% seiring meningkatnya produksi minyak mentah yang memicu kekhawatiran kelebihan pasokan menjelang tahun depan. Adapun pasokan minyak global tahun depan diperkirakan akan melampaui permintaan sebesar 3,84 juta barrel per hari menurut data dari laporan Badan Energi Nasional IEA. PT Indomobil Multijasa Tbk atau IMJS memberikan suntikan modal tambahan kepada anak usaha yakni PT CSM Korporatama sebesar 499,28 miliar rupiah. Ya, melansir keterbukaan informasi, dana tersebut berasal dari hasil penawaran umum terbatas 4 dengan memberikan HMETD. Setelah transaksi afiliasi, saham IMJS pada CSM bertambah dari 18,33 juta menjadi 23,33 juta. Penambahan modal ini tidak mengubah persentase kepemilikan perseroan di anak usaha, sebesar 99,99% dari total modal ditempatkan dan disetor. Sisanya sebanyak 1,7 juta saham atau 0,01% dimiliki oleh PT IMG Sejahtera Langgeng. Sebagai catatan, CSM merupakan anak usaha Indomobil yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa layanan transportasi untuk pelanggan korporasi maupun individual. Segmen ini diketahui memberikan kontribusi yang besar pada bisnis usaha perseroan.